Mawar duduk termenung di sudut rumah yang nyaris kosong. Dinding kayu yang mulai lapuk menjadi saksi bisu perjuangannya selama bertahun-tahun. Hidupnya pernah begitu cerah, penuh harapan saat ia menikah dengan Haris. Namun, janji-janji yang diucapkan Haris di depan penghulu kini tinggal angin lalu. Haris berubah setelah beberapa bulan pernikahan. Pekerjaan yang tak menentu, kebiasaan berjudi, dan sikapnya yang kasar membuat kehidupan Mawar berantakan. Awalnya, Mawar mencoba bertahan. Ia berpikir bahwa setiap rumah tangga pasti memiliki ujian. Namun, ujian itu tak kunjung mereda. Haris semakin jarang pulang, meninggalkan Mawar dengan 2 anak kecil yang kelaparan. Pekerjaan serabutan yang ia ambil tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Bagaimana aku bisa bertahan seperti ini? Mawar sering bertanya pada dirinya sendiri di tengah malam yang sunyi. Suatu hari, titik nadir itu tiba. Haris pulang setelah menghilang selama 2 minggu. Wajahnya murung, tubuhnya kurus, dan ia membawa kabar buruk. Aku kalah banyak, War. Rumah ini harus dijual untuk bayar utang. Mawar terkejut. Air matanya mengalir deras, tetapi Haris tidak peduli. Tanpa rasa bersalah, ia pergi lagi, meninggalkan Mawar yang bingung dan terluka. Dengan 2 anak yang terus menangis karena lapar, Mawar mencoba mencari pertolongan dari tetangga. Tetapi mereka hanya bisa membantu sedikit. Di tengah keputusasaan,nya ia bertemu dengan Yuni, seorang teman lama yang kini hidup berkecukupan. Yuni mendengarkan cerita Mawar dengan seksama, lalu menawarkan sebuah pekerjaan. Aku tahu ini sulit, tapi kalau kamu ingin anak-anakmu bertahan, kamu bisa ikut aku malam ini, ujar Yuni dengan nada datar. Mawar tahu apa maksudnya. Pekerjaan itu berarti menjual tubuhnya kepada lelaki asing. Ia tertegun, merasa jijik dan marah pada dirinya sendiri. Namun, bayangan anak-anaknya yang kurus dan menangis membuatnya tak punya pilihan. Malam itu, Mawar melangkah keluar dengan hati yang berat. Jalanan gelap menjadi panggung bagi kesedihan yang ia pendam. Ia mencoba menahan air mata saat seorang pria menghampirinya dan membawa dia ke sebuah kamar murah. Di balik pintu kamar itu, Mawar kehilangan dirinya yang dulu. Hari-hari berikutnya, Mawar menjalani hidup yang penuh rasa bersalah. Setiap malam, ia menjual tubuhnya demi uang yang langsung ia gunakan untuk membeli makanan dan kebutuhan anak-anaknya. Ia berusaha menyembunyikan pekerjaan ini dari orang lain, terutama dari anak-anaknya. Mawar merasa terperangkap dalam lingkaran setan yang tak berujung. Namun, suatu hari, salah seorang tetangga memergoki Mawar saat ia pulang larut malam dengan pakaian mencolok. Kabar itu menyebar seperti api. Orang-orang mulai membicarakannya, menyebutnya dengan sebutan yang kasar. Mawar mencoba tidak peduli, tetapi setiap tatapan penghinaan dari tetangga seperti duri yang menancap di hatinya. Hingga pada suatu malam, Haris kembali. Ia tampak kaget melihat Mawar yang kini lebih mandiri, meski terlihat lelah. Namun, bukannya merasa bersalah, Haris malah menuduh Mawar sebagai perempuan murahan. "Jadi begini caramu cari uang? Kamu mempermalukan aku," seru Haris dengan nada marah. Mawar tidak tahan lagi. "Kamu yang mempermalukan aku, Haris? Kamu yang meninggalkan aku dan anak-anak tanpa apa-apa. Aku melakukan ini demi mereka, bukan demi dirimu." Untuk pertama kalinya, Mawar melawan. Haris pergi tanpa sepatah kata lagi, meninggalkan Mawar untuk kedua kalinya. Namun kali ini, Mawar tidak merasa hancur. Meski ia sadar jalan yang ia tempuh salah, ia tidak lagi mengizinkan rasa bersalah itu menelan dirinya. Ia memutuskan untuk berhenti dan mencari jalan lain. Dengan uang yang ia kumpulkan, Mawar mencoba memulai usaha kecil-kecilan, menjual makanan di pasar pagi. Perjuangan Mawar masih panjang, tetapi ia bertekad untuk memperbaiki hidupnya tanpa bergantung pada orang lain. Ia tahu bahwa luka di masa lalu tidak akan mudah hilang, tetapi demi anak-anaknya, Mawar memilih bangkit dari keterpurukan. Hidupnya kini tidak sempurna, tetapi Mawar telah menemukan kekuatan di dalam dirinya. Ia sadar bahwa cinta sejati adalah cinta yang diberikan tanpa pamrih, seperti cintanya pada anak-anaknya. Baginya, itulah yang membuat setiap pengorbanan menjadi berarti. Lanjutan, menyulam asa yang robek.
Hari-hari Mawar berlalu dengan penuh perjuangan. Setelah memutuskan meninggalkan dunia gelap itu, ia mulai menjajakan kue dan nasi bungkus di pasar pagi. Meski untungnya kecil, setiap sen yang ia peroleh terasa jauh lebih berarti. Dalam kesibukannya, Mawar juga mulai mendekatkan diri pada anak-anaknya. Ia ingin mereka merasakan cinta dan perhatian yang selama ini sempat tersisih karena perjuangannya untuk bertahan hidup. Namun, masa lalu, Mawar tidak semudah itu terlupakan. Bisik-bisik tetangga masih sering terdengar di belakangnya. Setiap kali ia melewati gang sempit di kampungnya, ada tatapan tajam yang terasa seperti menghujam ke dalam hatinya. Anak-anaknya pun mulai mendengar ocehan dari teman-teman sebaya. Suatu hari, putri sulungnya, Sari, pulang dengan air mata membasahi pipi. "Ibu, apa benar mereka bilang ibu perempuan jahat?" tanya Sari dengan nada polos namun penuh luka. Mawar terdiam, tenggorokannya tercekat. Ia tahu bahwa inilah momen yang paling ia takuti, saat anak-anaknya mulai mempertanyakan apa yang ia lakukan di masa lalu. Dengan lembut, Mawar memeluk Sari. "Nak, ibu tidak pernah ingin melakukan hal yang buruk. Semua yang ibu lakukan adalah untuk kamu dan adikmu. Ibu tahu ibu salah, tapi ibu hanya ingin kalian tidak kelaparan. Maafkan ibu." Sari tidak berkata apa-apa, tetapi pelukan hangatnya memberi Mawar kekuatan baru. Di malam itu, Mawar berdoa dalam diam, meminta kekuatan untuk menghapus luka-luka masa lalu dan memberikan masa depan yang lebih baik untuk anak-anaknya. Keesokan harinya, di pasar, Mawar bertemu dengan seorang pria bernama Farid. Farid adalah seorang pedagang keliling yang sering membeli nasi bungkus darinya. Awalnya, Mawar hanya menganggapnya sebagai pelanggan biasa, tetapi Farid sering memuji kerja kerasnya. "Saya salut sama ibu. Jarang saya lihat perempuan setangguh ibu," katanya suatu pagi. Perhatian kecil itu membuat Mawar merasa dihargai. Lama-kelamaan, Farid mulai membantu Mawar, seperti mengantar dagangannya ke tempat yang lebih jauh. Mereka sering berbicara tentang kehidupan, tentang mimpi-mimpi yang pernah hilang, dan tentang masa depan. Namun, Mawar tidak bisa menghilangkan rasa takut. Ia khawatir jika Farid tahu tentang masa lalunya, semua akan hancur. Hingga suatu hari, Farid bertanya lebih dalam, "Kenapa ibu selalu terlihat seperti memikul beban berat? Ada yang bisa saya bantu?" Mawar terdiam lama sebelum akhirnya mengungkapkan segalanya. Dengan suara bergetar, ia menceritakan kehidupan kelam yang pernah ia jalani. "Saya tahu saya mungkin tidak pantas dihormati, tapi saya ingin jujur supaya Anda tahu siapa saya sebenarnya," ujar Mawar menahan air mata. Farid terdiam sesaat, lalu berkata, "Semua orang punya masa lalu, Bu Mawar. Yang penting adalah siapa Anda sekarang. Saya tidak melihat Anda sebagai apa yang dulu, tetapi sebagai seorang ibu yang luar biasa." Ucapan itu seperti angin segar yang membasuh hati Mawar. Ia merasa untuk pertama kalinya ada seseorang yang benar-benar menghargainya tanpa menghakimi. Hubungan Mawar dan Farid perlahan berkembang. Farid tidak hanya menjadi teman berbagi cerita, tetapi juga menjadi sosok ayah bagi anak-anak Mawar. Dengan dukungan Farid, usaha kecil Mawar mulai berkembang. Ia bisa membeli gerobak untuk berjualan makanan keliling. Namun, saat Mawar merasa hidupnya mulai membaik, Haris kembali muncul. Kali ini ia datang dalam keadaan memprihatinkan, kurus, sakit, dan terlihat menyesal. Haris meminta Mawar untuk menerimanya kembali. "Aku tahu aku salah, War. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku ingin memperbaiki semuanya," katanya dengan nada memelas. Mawar terjebak dalam dilema. Di satu sisi, ia merasa kasihan pada Haris, tetapi di sisi lain, ia tidak ingin membuka luka lama. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, Mawar membuat keputusan tegas. "Haris, aku sudah memaafkanmu, tapi aku tidak bisa kembali hidup denganmu. Anak-anak kita butuh stabilitas, dan aku tidak yakin kamu bisa memberikannya. Pergilah, temukan jalanmu sendiri," jawab Mawar. Keputusan itu membuat Haris pergi dengan langkah gontai, tetapi Mawar merasa lega. Untuk pertama kalinya, ia memilih dirinya sendiri dan masa depan anak-anaknya tanpa rasa takut. Beberapa tahun kemudian, kehidupan Mawar berubah sepenuhnya. Usahanya berkembang menjadi sebuah warung kecil yang ramai. Anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan penuh cinta. Farid,
yang tetap berada di sampingnya, akhirnya melamar Mawar untuk menjadi istrinya. "Izinkan saya menjadi bagian dari keluarga ini, Bu Mawar. Saya ingin membantu Anda membangun masa depan yang lebih baik," kata Farid dengan tulus. Dengan mata berkaca-kaca, Mawar menerima lamaran itu. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya penuh liku, tetapi semua rasa sakit dan perjuangan itu telah membawanya ke tempat yang lebih baik. Mawar tidak lagi terkurung oleh bayangan masa lalu. Kini, ia melangkah ke depan dengan penuh keyakinan, menyulam asa yang dulu robek menjadi kehidupan baru yang penuh harapan.